Halo teman-teman guru, para pendidik hebat di seluruh Indonesia. Di sesi kali ini, kita bakal bedah salah satu perangkat paling penting dalam dunia pendidikan, yaitu taksonomi Bloom. Anggap aja ini semacam toolkit super praktis buat kita, biar bisa paham dan menilai proses belajar siswa secara menyeluruh. Jadi nggak cuma soal hafalan, tapi sampai ke kemampuan mereka buat mencipta. Pasti udah nggak asing lagi ya sama situasi ini. Siswa kita hafal banget tanggal-tanggal penting atau rumus-rumus, lancar di luar kepala. Tapi begitu kita minta, coba dong kasih contoh penerapannya. Mereka malah bingung. Ini frustrasi yang umum banget kita rasain di kelas, dan hari ini kita akan coba cari solusinya bersama-sama. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Taksonomi Bloom ini yang dicetuskan oleh Benjamin S. Bloom di tahun 1956, kedengarannya mungkin agak teoritis ya, tapi jangan salah, ini sebetulnya adalah sebuah peta. Iya, peta yang simpel banget buat ngebantu kita melihat berbagai level pemahaman yang bisa dicapai oleh siswa kita. Nah, biar lebih terarah, ini dia rute perjalanan kita. Kita mulai dari gambaran besarnya lewat peta belajar siswa, terus kita dalami 3 ranah belajar. Nanti kita akan fokus membedah ranah kognitif, lanjut ke cara praktis menilai sikap dan keterampilan, dan terakhir kita tutup dengan checklist buat bikin tes yang oke punya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Anggap aja evaluasi itu kayak kita melihat lukisan utuh dari kemajuan seorang siswa, bukan cuma sepotong-sepotong. Nah, coba perhatikan gambar ini. Kelihatan kan kalau ruang lingkup evaluasi itu luas banget. Tapi, coba lihat cabang yang paling atas, domain hasil belajar. Disinilah intinya. Disinilah kita bisa memahami pencapaian siswa kita yang ternyata dibagi jadi 3 ranah utama. Yuk kita kenalan sama ketiganya. Dan inilah 3 jagoan kita. Biar lebih gampang diingat dan rasanya lebih Indonesia banget, kita bisa pakai istilah keren dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Yuk, kita pecah satu persatu biar gampang. Pertama, ranah kognitif. Itu tentang pikiran atau cipta. Ini soal kemampuan berpikir dan pengetahuan. Kedua, ranah afektif. Itu soal hati atau rasa, mencakup sikap, perasaan, dan emosi siswa. Dan yang ketiga, ranah psikomotorik. Ini soal tangan atau karsa, keterampilan fisik mereka. Gampangnya, pikiran, hati, dan tangan. 3 serangkai inilah yang bikin penilaian kita jadi utuh. Sekarang, ayo kita zoom in ke ranah yang paling sering kita nilai di sekolah, ranah kognitif. Tapi, jangan bayangin ini sebagai daftar biasa ya. Anggap aja ini sebuah tangga. Tangga berpikir yang perlu dinaiki siswa kita satu persatu untuk bisa sampai ke level pemikiran yang lebih tinggi. Ini dia ke-6 anak tangganya. Mulai dari yang paling dasar, C1, yaitu pengetahuan, di mana siswa cukup mengingat fakta. Terus naik ke pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, sampai ke puncaknya di C6, evaluasi, di mana mereka udah bisa ngasih penilaian. Setiap level ini jadi fondasi buat level berikutnya. Keren kan? Nah, slide ini nih favorit saya. Ini tuh ibarat contekan super ampuh buat kita para guru. Waktu bikin soal atau tugas, tinggal contek aja kata kerja di sini. Mau tes level pengetahuan, minta siswa buat menyebutkan atau mendaftarkan. Mau tes level evaluasi, minta mereka buat menilai atau mengkritik. Simple, tapi ini efektif banget buat memastikan kita menguji level berpikir yang tepat. Oke, menilai pengetahuan, kita udah mulai kebayang ya. Tapi, gimana dengan ranah afektif, alias sikap dan psikomotorik atau keterampilan? Wah, ini nih yang sering bikin kita garu-garu kepala, karena rasanya tuh abstrak banget dan susah diukur pakai angka. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Gimana sih caranya kita bisa ngasih nilai yang adil dan objektif buat hal-hal kayak kerja sama tim atau ketelitian pas lagi praktikum? Yang nggak cuma berdasarkan, kayaknya si A rajin deh. Jawabannya adalah, bikin jadi terukur. Coba lihat contoh sederhana ini. Buat nilai sikap saat diskusi, kita bisa bikin kriteria yang jelas. Misalnya, kemampuan mengemukakan pendapat atau inisiatif dalam kerjasama. Begitu juga pas eksperimen, kita bisa nilai ketepatan identifikasi masalah. Dengan begini, sesuatu yang tadinya abstrak jadi bisa kita amati dan nilai secara lebih adil. Jadi, kuncinya adalah meminimalkan subjektivitas. Kita sebagai manusia kadang nggak sadar kena efek halo. Misalnya, siswa yang rapi dan sopan, tahu-tahu kita kasih nilai lebih bagus padahal jawabannya biasa aja. Nah, buat melawannya, ada 3 jurus jitu. Pertama, selalu pakai rubrik yang jelas. Kedua, nilai terus-menerus, jangan cuma di akhir. Dan ketiga, pakai berbagai jenis penilaian, jangan cuma tes tertulis melulu. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Anggap aja ini semacam daftar periksa atau quality control buat memastikan alat evaluasi yang kita buat, entah itu ulangan harian atau ujian akhir, benar-benar berkualitas.
Ada 5 syarat utama yang perlu kita cek. Pertama, validitas. Tesnya beneran ngukur materi yang kita ajarin nggak? Kedua, reliabilitas. Kalau tesnya diulang, hasilnya bakal stabil nggak? Ketiga, objektivitas. Ini yang tadi kita bahas, bebas dari suka atau nggak suka. Keempat, praktikabilitas. Gampang nggak buat dilaksanakan dan dinilai. Dan terakhir, ekonomis, efisien dari segi waktu dan biaya. Coba deh cek kelima hal ini sebelum kasih tes ke siswa. Sebagai pengingat buat kita semua, yuk kita pegang kalimat ini. Tujuan kita melakukan evaluasi itu bukan untuk jadi hakim yang ketok palu dan bilang siswa gagal atau berhasil. Tujuan kita adalah menjadi kompas yang menunjukkan arah, kamu di sini loh sekarang, dan ini jalan yang bisa kamu tempuh selanjutnya. Nah, setelah kita ngobrolin semua ini, yuk kita renungin sebentar. Coba pikirkan, ada satu hal kecil aja yang kira-kira bakal Anda ubah dari cara Anda menilai siswa di kelas mulai besok